Hai semuanya, selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini, aku ingin ngajak teman-teman untuk bareng-bareng bikin financial budget planner bulanan. Nah, mumpung teman-teman baru pada gajian, yuk kita sama-sama bikin budget plan kita untuk bulan depan. Oh ya, sebelum kita mulai ke video, aku mau menyampaikan bahwa aku bukan profesional financial planner. Dan tips yang aku share di sini adalah cara aku mengelola keuangan rumah tangga bulananku. Oke, kita lanjut yuk. Kalau ada yang nanya, kenapa sih kita butuh budget atau anggaran bulanan untuk rumah tangga kita? Di aku pribadi, budget itu perannya penting banget. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita lebih sering di rumah. Dan jadi punya banyak kesempatan untuk buka online shop yang gak kalah pintar ngelihat opportunity dan terus kasih penawaran yang memikat. Tapi kalau kita udah siapin yang namanya rencana alokasi dana atau budget untuk sebulan ke depan, kemungkinan kita untuk jajan akan berkurang. Karena kita jadi bisa lihat berapa sih sisa dana yang kita punya berdasarkan anggaran yang kita sudah siapkan. Baiknya tuh kita mulai bikin anggaran itu 2 hari sampai seminggu sebelum tanggal kita terima gaji. Supaya pas uangnya masuk, kita udah bisa mengalokasikan dana yang ada sesuai dengan pos-pos yang kita bentuk. Emang sih video yang aku buat ini agak terlambat, tapi daripada terlambat, lebih baik kita mulai sekarang kan teman-teman? Biasanya saat aku bikin anggaran untuk rumah tanggaku, selain aku suka bikin hiasan gambar tangan sendiri, aku juga punya format yang udah aku terapin sejak kurang lebih 3 tahun terakhir. Untuk tabel pertama, karena aku nerapin budget plan versi Richard Cruz dan juga Dave Ramsey, jadi aku selalu mencoba untuk mengalokasikan dana sampai ke titik terakhir atau alias zero base budget. Nah, untuk alokasinya sendiri, pertama, dari kategori gaji atau pendapatan yang kita terima, aku selalu coba untuk sisihin sekitar 10-30% untuk simpanan ataupun pembayaran hutang. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, kalau masih punya kewajiban atau hutang, pos simpanan ini kita kesampingkan dulu. Apalagi kalau utang yang kita punya sifatnya konsumtif, seperti utang kartu kredit. Untuk kategori berikutnya yaitu pengeluaran tetap, kita bisa masukkan seperti iuran wajib, yaitu iuran wajib kebersihan, iuran keamanan, uang sekolah anak, paket data kalau kita pakai handphone atau internet, dan gak lupa 2,5% untuk zakat dan sedekah ya. Di kategori yang terakhir yaitu pengeluaran tidak tetap atau variable expenses, kita bisa masukin seperti tagihan listrik, tagihan air, belanja bulanan, rekreasi. Nah, kalau ini rekreasi biasanya aku tulis eating out sih, atau jajan. Karena keluarga aku seneng banget makan di luar. Apalagi sekarang ada fasilitas GoFood. Dan untuk teman-teman yang mungkin pakai skincare, bisa ngalokasiin dana atau anggaran di pengeluaran tidak tetap ini. Di halaman berikutnya, aku bikin expense tracker. Tabel ini digunakan untuk mendata berapa sih yang udah aku keluarin untuk biaya variabel costku. Namanya juga biaya variabel, artinya tidak tetap. Jadi bisa aja apa yang udah aku alokasiin itu lebih besar atau lebih kecil daripada realisasi di bulan itu. Pengisiannya sendiri pun gampang. Aku cuma biasanya tulis tanggal, lalu belanja apa yang aku beli di hari itu, beserta nominalnya. Dan nantinya aku total di kolom ketiga supaya tahu apakah aku ada kelebihan atau kekurangan budget. Lanjut ke tabel berikutnya, aku bikin semacam challenge yang dinamain No Spend Days. Ini sebetulnya challenge yang cukup umum untuk para budgeter di seluruh dunia, yaitu membuat kalender hari di mana kita nggak ngeluarin uang sama sekali. Yang aku maksud nggak ngeluarin uang di sini itu bukan sama sekali nggak ngeluarin dana ya. Jadi maksudnya itu kita ngeluarin dana selain dari apa yang udah kita alokasikan di budget. Contoh, misalnya ternyata di bulan ini ada beberapa ulang tahun yang nggak kita anggarkan sehingga ada pengeluaran tambahan di bulan ini. Nah, kalau kita mengeluarkan dana tersebut, aku nggak bisa ngasih tanda di tabel yang aku buat. Tapi kalau misalnya aku sama sekali nggak ngeluarin uang di hari itu,
maka tanggal-tanggal itu bakalan aku kasih warna atau bisa kita kasih garis. Intinya sih buat nandain bahwa aku berhasil nggak ngeluarin uang selain apa yang udah aku alokasikan di bulan itu. Dan di halaman terakhir ada tabel yang aku sebut rekap cicilan. Ini adalah rekapan untuk semua hutang-hutang atau kewajiban yang masih kita punya dengan mencantumkan saldo awal serta pembayaran di bulan berjalan. Kenapa rekap ini aku buat? Sebetulnya sih untuk reminder dan juga motivasi. Karena dengan adanya tampilan setiap bulan, aku bisa lihat progresnya dan jadinya semakin semangat untuk melunasi dan bebas dari hutang. Kalau kalian udah sampai sini, berarti kita sudah selesai melakukan budget planner kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.